Sebelum pulang ke tanah air, aku memutuskan untuk melipir ke kota Vientiane. Ini bukan keputusan dadakan sih. Emang udah aku rencanain sebelum berangkat ke sini. Tapi bedanya, aku sengaja nggak beli tiket pesawat. Soalnya aku mau naik kereta. Jadi, begitu sampai di Luang Prabang, aku minta bantuan pihak hotel untuk cariin tiket kereta ke Vientiane. Setelah udah konfirmasi jam keberangkatan dan segala macam, mereka tinggal kirim ke aku tiketnya. Nanti ketika keretanya datang, tentu aja kita bisa double check ke penjaga untuk mastiin kita nggak salah kereta. Kita tinggal cari nomor gerbong dan tempat duduk sesuai yang ada di tiket. Perjalanannya sekitar 3 jam. Vientiane cocok buat yang lagi ingin hidup pelan, yang pengen istirahat dari bisiknya dunia, nulis ide yang sempat tertunda, atau sekedar duduk lama tanpa alasan, plus yang butuh recharge tanpa distraksi, dan ingin slow down tanpa rasa bersalah. Akhirnya kita sampai hotel. Seperti biasa, aku udah reservasi online. Jadi begitu datang, tinggal kasih paspor aja, lalu dikasih kunci. Untuk tempat breakfastnya, 1 lantai dengan lobby. Pilihannya beragam, gak hanya makanan lokal, tapi juga ada western food. Kayaknya tiap hotel gitu gak sih? Aku ambil sedikit makanan, karena curut udah kelaparan. Aku butuh tenaga untuk nguing-nguing. Kita langsung naik ke atas ya. Bisa manual naik tangga, bisa juga naik lift. Berhubung aku bawa koper, kita pakai lift aja. Kita dapat di kamar nomor 204. Tada, dekat sekali. Silakan masuk. Oke, begitu masuk, di sebelah sini langsung ada lemari. Ah, yes! Ada setrikaan, ada timbangan. Ini ada tambahan bantal di sini. Kemudian ada minibar. Kemudian di sini ada mini fridge. Banyak sekali. Bir lau gold, bir lau biasa. Kemudian di sebelah kanan, kamar mandi. Wah, menyenangkan kamar mandinya. Ditutup gitu, sliding door. Ini aman karena dia tinggi sekali. Jadi aman. Kemudian keluar dari kamar mandi, aduh, di sini bisa buat duduk. Gak deh, ini buat koper. Untuk ranjangnya aku pesan twin bed, jadi ada 2. Lucu sekali kan? Ranjangnya ada gajah. Akhirnya di sini ada TV. Kemarin nggak ada. Ini mejanya besar. Aku backup datanya di sini aja. Kemudian di sini bisa bobo juga. Cong, ada Netflix, Cong. Tuh, bener gue melihat ada Netflix, Cong. Ya, Cong, not available. Kita ngopi dulu bentar ya, nggak apa-apa. Cuma jalan kaki 5 menit. Ketika aku kesini, jalanannya lagi banyak yang diperbaiki. Kata mereka, bulan depan semua jalan bakalan jadi lebih bagus. Seriusan deh, orang lokal di sini ramah banget. BTW, kita udah sampai. Tahu nggak, dulu waktu tahun 2016, tempat ini jadi venue resmi untuk acara diplomatik ketika Perdana Menteri Australia datang ke sini. Sebenarnya bukan tanpa alasan sih. Nanti aku ceritain. Di sini spesialisasinya udah pasti kopi. Aku beli 2 macam, 1 buat aku, 1 buat curut. Gaya banget emang si curut. Satu minum. Ini aku pesan yang macchiato. Jadi pemilik cafe ini dulunya belajar di Sydney. Habis itu dia pulang ke Vientiane untuk buka Naked Espresso. Jadi mereka seduh kopinya tanpa hood, portafilter. Cheers. Ini mereka biji kopinya, biji kopi lokal. Tapi semua baristanya itu punya skill tekniknya Australia. Jadi mereka juga ada 2 lantai gitu loh di sini, serunya. Ini kafenya emang kelihatannya agak modern ya. Cuma ini kayak jembatan gitu loh, antara budaya lokal dengan cita rasa dunia. Aku suka ini. Semoga hari ini cerah, soalnya kita nggak bawa payung. Tadi kenapa nggak bawa payung ya dari hotel? Aku udah bawa handuk, iya.
aku nggak akan kehujanan. Ketika lagi main-main ke Vientiane, kalian bisa sisihin waktu untuk lihat kuil Wat Sisaket. Bukan karena kuil ini terkenal, tapi karena Wat Sisaket jadi satu-satunya kuil yang selamat dari serangan Siam tahun 1827. Itu artinya, ini kuil terakhir yang menyimpan bentuk Vientiane sebelum hancur. Di dalamnya ada lebih dari 6.000 patung Buddha. Bukan patung besar sih, banyak yang kecil, dari tanah liat, perunggu, dan batu. Di halaman barat, kita akan menemukan tumpukan patung Buddha yang rusak, tanpa kepala atau tanpa lengan. Ini seperti pengingat kekejaman perang. Warna kuil Wat Sisaket lusuh, nggak mengkilap gitu seperti kuil di Thailand. Tapi justru itu yang indah dan penuh arti. Kuil ini emang bukan tempat yang cocok untuk selfie ya. Datang ke sini tuh seperti sedang duduk di dalam ruang waktu yang berhenti. Kalau kalian lagi main ke Vientiane, terus kalian mau shopping, mau makan, mau ngeliat suasana yang lokal banget, tapi bukannya males sih, mungkin waktunya terbatas untuk explore banyak hal. Ini ada satu tempat kalian bisa dapetin semuanya di situ sembari ngeliat dan ngerasain ambience lokal banget. Let's go. Dari sini kita cuma jalan kaki, deket banget. Nggak tahu ya, deketnya aku sama kalian sepertinya beda. Tapi deket kok, deket. 7 menit dari sini. Nggak akan nyasar. Soalnya gue denger ya lo bisik-bisik ya. Kalau diomongin yang julid dia denger, tapi diomongin yang penting gitu dia suka bodoh. Aneh banget tuh orang emang. Aneh, kalau dia ngomongin gak penting dia denger tuh nggak? Iya bener. Ya kan, aneh banget ya orangnya. Heran sih. Siapa sih tuh? Yang nggak penting diserap. Yang penting membal. Apa sih Cong yang membal yang begini? Trampolin. Coba membal lagi Cong. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian cuma punya waktu sedikit untuk explore kota ini, Talatsau Morning Market bisa jadi pilihan. Lokasinya ada di dalam Mall Talatsau. Seriusan deh, pas aku masuk ke dalam, mendadak flashback kayak pas di Pasar Baru yang aku makan soto. Inget gak? Ini salah satu tempat pertama di Vientiane di mana kita bisa belanja tekstil, kerajinan, elektronik, tukar uang, bahkan sampai nonton film. Nah, di bagian luar, outdoor, tunggu. Cong serem. Ini seru ya. Buat nyokap gue. Kenapa beliin pen sih? Nyokap gue kemarin minta bolpennya habis, terus gue kasih oke. Untuk bagian makanan, di lorong-lorong ini penuh pedagang sayur dan jajanan. Biasanya orang-orang lokal sarapan di sini. Nah, di sini ada satu stall makanan yang selalu ramai sama orang lokal. Menunya ada 4, tapi ketika itu cuma ada satu menu. Jadi aku pesan perwa, sup mie sapi khas Laos dengan jeroan gitu, jeroan sapi. Saat makan, ini laudish. Aku mau coba kuahnya dulu ya. Kuahnya enak, segar, light. Sebenarnya bisa diracik, tapi ntar ya, abis ini aku mau racik. Ya, diambil lagi. Ya, nggak jadi ngeracik deh. Aku pengen coba sambelnya itu loh. Bentar ya. Ini khasnya mereka. Meja sebelah pakai giniannya banyak banget, sampai merah banget parah. Kita coba. Pedas banget. Pedas pahit. Wah, di tenggorokan langsung hangat banget sih. Iya, makan ini lebih enak pakai sambal khasnya mereka. Wah. Super yummy. Wah, pedas sekali.
Di Vientiane ada satu museum yang unik dan juga menyentuh hati. Ini aku naik mobil online, lokasinya dekat, cuma 5 menit. Nama museumnya Cope. Ini bukan sekedar museum sih, ini klinik kehidupan. Pusat rehabilitas nyata di sepanjang jalan Coe Vieng. Ini nggak ada tiket masuk, jadi begitu kita masuk ke dalam, di paling depan ada gift shop. Penuh dengan segala hal yang berkaitan dengan kaki. Iya, di museum ini kita akan lihat prostetik asli, kaki dan tangan buatan yang dipakai pasien survivor UXO. Instalasi ini dinamain Lake Mountain. Ratusan kaki palsu digantung di langit-langit atau ditumpuk seperti instalasi seni. Tumpukan kaki prostetik ini jadi simbol harapan dan juga refleksi tentang dampak perang. Selain itu, kita juga bisa lihat replika rumah tradisional lengkap dengan perabot. Ini terbuat dari sisa klaster bom. Ya, sebenarnya ini juga sebagai peringatan. Banyak keluarga tinggal di reruntuhan sisa bom sambil terus berusaha tetap hidup. Ada cave cinema dan pameran interaktif yang menceritakan kisah para survivor dari petani, tukang, dan anak-anak. Museum Cope mengajak kita berdiri di hadapan luka nyata, memilih empati, kekuatan kecil yang berarti, dan juga cahaya di tengah reruntuhan. Sebelum aku ajak kalian ke tujuan utama, kita harus melipir dulu isi tenaga buat berkelana. Kita makan di bangunan yang pernah jadi tempat pajak kerajaan dan kediaman pejabat kolonial Prancis ya. Tentu aja, sekarang udah disulap menjadi restoran berarsitektur tinggi langit-langit, bersih, dan penuh aura sejarah. Banyak orang penting yang pernah makan di sini, dari tokoh-tokoh dunia seperti Perdana Menteri Jepang, pejabat ASEAN, hingga keluarga kerajaan Eropa. Plus curut-curut kan penting juga ya. Reputasi internasionalnya sangat kuat. Aku pesan iconic Vientiane dish, nem khao. Ini maaf ya, ini non halal. Jadi ini ada potongan daging babi giling yang diawetin pakai garam, terus ada nasi kukus yang udah dikeringin. Ini udah dicampur pakai nasi. Ini porsinya bisa untuk 2 orang. Oke, kita coba ya. Dan ini wangi banget sih. Aku ngerasa kayak ada rasa-rasa kalau kita makan abon gitu loh. Ini dikasih 1 piring sayuran gitu, ini apa ya? Kayak jahe. Tiap jam 7 malam, saya tuh ada yang nari, ada live music. Kalau kalian pengen cobain makanan Laos yang khas banget, ini salah satu restoran yang wajib dikunjungi. So yummy. Ini yang bikin makin enak tuh karena ada potongan bawang merah sih. Super yummy. Tapi aku seneng deh sama di sini. Banyak ketemu YouTuber juga dari negara lain. Yang pertama dari Vietnam. Tadi ada di hotel. Dia dari Egypt. Nih, satu lagi dari planet lain. Nah, ini daging porknya nih. Crispy sekali. Jahe serut ya. Ini jahe potong. Ternyata cocok loh dimakan kayak gini. Enak ya. Enak banget. Kenapa aku dikasihnya jus jeruk? Mana makanannya? Isi tenaga udah, sekarang waktunya kita ke tujuan utama. Tujuan aku ke Vientiane itu adalah yang sedang kita tuju. Ini perjalanannya sekitar 38 menit. Ini aku perginya hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu tuh dia tutupnya 1 jam lebih cepat dari hari lainnya. Dan untuk menuju sana sebenarnya sih bisa naik bis umum gitu, cuma takut nyasar segala macem gitu ya. Dan ini kan juga lagi syuting, jadi waktunya padat gitu. Jadi aku pesen mobil dari hotel private car gitu. Nah, nanti bayarnya ketika check out dan bisa bayar pakai kartu kredit. Lihat deh, private car-nya bisa untuk 10 orang. Jadi kalau patungan jatuhnya murah. Aku beli tiketnya gak jauh-jauh hari sih. Begitu sampai aku baru beli tiketnya. Tenang, kalau yang ini kayaknya gak mungkin kehabisan tiket deh. Selamat datang. Ini namanya Buddha Park.
Jadi kita lihat ya, satu halaman ini banyak patung-patung Buddha. Didirikan sebagai taman patung religius dengan lebih dari 200 patung agung. Campuran Buddha dan Dewa Hindu. Semuanya berdiri di tepi sungai. Ini dibuat sekitar tahun 1958. Terlihatnya kan kuno banget gitu ya. Cuma ini patungnya bukan patung peninggalan kuno ya. Ini dikerjakan dari beton bertulang mulai tahun 1958. Jadi meskipun baru, emang mereka tuh sengaja dibuat seolah tua gitu loh. Kemudian ini ada reclining Buddha 40 meter panjangnya. Ini salah satu patung yang paling ikonik. Yang itu yang labu pumpkin, giant pumpkin. Kalau dari jauh kan kelihatan tuh ya, bentuknya kan bulat gitu kan dari bawah. Nah itu pumpkin dengan mulut iblis sebagai pintu masuk. Begitu masuk, lorongnya terasa sempit dan pengap. Ada 3 lantai di dalam struktur ini, masing-masing melambangkan neraka, bumi, dan surga. Kita mulai dari tangga pertama. Ruangan ini menggambarkan neraka, dipenuhi patung-patung yang melambangkan penghakiman ilahi dan konsekuensi dari karma. Tangga kedua membawa kita ke lantai bumi, tempat kehidupan berlangsung dengan segala dilema dan pencarian. Kita lanjut ke tangga terakhir ya. Cung, terakhir. Ya, naik, Cung. Sempit, sulit, dan butuh usaha. Rasanya seperti hidup itu sendiri. Dan inilah pemandangan yang menanti saat kita berhasil keluar dari pintu surga. Buddha Park bukan sekedar taman, tempat ini menyatukan 2 kepercayaan, Buddha dan Hindu. Tapi juga mengajak setiap pengunjung untuk merenung bahwa hidup itu cuma sementara, yang abadi adalah tindakan dan kebaikan yang kita tinggalkan. Aku nggak langsung balik ke hotel, di sini ada warung yang jual pisang bakar. Ya meski di Jakarta udah sering makan ginian, tapi tetap aja beda kalau makan di sini. Ini kan pisang-pisang yang aku sering makan tiap pagi. Aku makan pisang dan susu. Tapi kenapa dia hitam-hitam? Kan? Kok kayak ubi? Tunggu deh, cara makannya dikupas ya, Cong? Kayaknya sih gitu ya, Cung. Enak kan kulitnya? Iya benar bisa dimakan. Tapi ternyata kalau nggak dimakan, salah kita memonyet. Monyet aja makan dikupas. Ini dua-duanya 35.000, jadi aku nggak tahu yang ini berapa. Oh, cheers. Enak nggak terlalu manis? Tapi nggak kayak terlalu jagung tapi nggak kayak jagung. Tapi ini kok kayak kacang hijau ya, enak, kacang hitam. Apa sih? Itu loh yang suka terbang yang kecil segini, tau nggak? Yang gepeng. Aku kaget sekali. Aku butuh minum-minum. Kimbap mini. Aduh kangen. Kayaknya enak ya, Cung. Ya kan? Gimana menurut lo? Sini dulu bisa kali. Yoma dulu lah. Ya udah oke. Yang utama dulu, Cung. Kita Kayaknya kesini ini dulu. juga enak nih. Sini. Ya udah deh yuk kita lihat menunya dulu. Kita nanti di luar aja kali ya. Berubah pikiran, kita di dalam aja dong. Menjelang sore, aku eksplor sekitaran hotel. Salah satunya bakery cafe yang punya beberapa cabang. Mereka punya banyak menu dari makanan berat sampai kue. Aku pesan menu favorit mereka di bulan itu, BLATSW. Start makan. Ini salah satu favoritnya mereka di sini. Namanya BLATSW. Jan. Dressingnya agak asem. Ini isinya ada bacon, lettuce, alpukat, sama tomat.
Rotinya kayak biskuit yang kotak terus ada garisnya gitu. Mirip banget sama ini tuh. Dan Super yummy. Kebiasaan deh. ini yang punya tuh ekspatriat Kanada. Cuma motivasi dia untuk bikin ini tuh bagus banget. Makanya aku mau kesini. Jadi dia bangun ini bukan cuma untuk jualan aja, tapi dia buka lapangan pekerjaan untuk yang kurang beruntung punya pendidikan atau yang ekonominya itu menengah ke bawah. Pokoknya orang-orang yang kerja di sini kalau misalnya nggak punya CV, nggak punya pengalaman, nggak ada latar belakang pendidikan yang oke, segala macam, justru itu yang diutamain di sini. Keren kan? Jadi sembari kita makan, kita juga kasih mereka kayak dukung mereka gitu, ya. Ini tanpa apa-apa udah langsung. Dressingnya kan di sini kan yang agak asam, yang ini nggak ada, enak tanpa dressing enak. Karena alpukatnya manis, baconnya crispy, sedikit asin, perpaduan yang sangat menarik sekali. Cong, lupa pakai lip tint. Iya lu, baru kelihatan kan? Enggak kok, merah kok. Pucet Cong, tuh beda kan? Enggak, sama aja. Besok-besok kita kalau syuting sebelah kita yang kaca deh, Cong. Ya iya kali kalau ada. Kalau ada kaca, gue liatnya bukan. Gue liatnya selalu gak? Iya. Iya. Habis itu pindah Cong, sini Cong. Gimana? Pindah ke sini. Oke. Dan udah. Abis ini, sebelum kita lihat hiruk pikuk malam, kita mampir ke tetangga sebelah dulu ya. Kita ketok-ketok, nak. Tadi aku udah janji mau ke sebelah soalnya. Ini aku pesen matcha coconut. Mari kita coba. Aku lebih suka pure matcha aja atau pure coconut aja. Ya, mereka bukan jodoh terbaik. Seperti janji aku sebelum masuk Joma, kita harus melipir ke tempat kimbap. Persis banget di sebelahnya. Tetanggaan gitu loh. Jujur, aku agak kaget sih ketika masuk. Ternyata tempatnya lumayan luas dan bersih. Tiap sudutnya juga cute banget. Untuk menunya, mereka emang fokus di makanan Korea. Untuk kimbapnya ada 5 pilihan, seperti yang kalian lihat. Untuk minumnya gratis, kalian bisa ambil sendiri sepuasnya. Ini aku pilih yang tuna, kemudian gochujang beef. Iya. Kita cobain tuna dulu ya. Kangen sekali. Dan ini sebelum ditempel gini, dari sini wanginya udah semerbak banget. Super yummy. Kelihatannya kan kayak kecil banget ya. Tapi pas digigit penuh banget, tau gak? Dagingnya juga penuh banget. Yang punya orang Korea tadi cakep deh. Terus aku tanya kan, tinggal di sini, dia bilang iya. Kalau kalian suka pedas, ini cocok banget. Kalau nggak suka yang terlalu pedas, yang tuna enak banget. Aku suka pedas, aku suka tuna. Nyam. Aku mau minum. Glot. Aku mau makan pakai sumpit. Nguing. Yuk. Hati-hati tangga ya. Kita jalan kaki 5 menit ke night market ya. Aku suka nih, semua lokasinya dekat dan bisa diakses dengan mudah. Tada! Kita sampai. Mari kita habiskan sisa uang yang nggak seberapa untuk makan. Jadi tuh dia kayak ada berapa bagian tuh fashion semua, ada beberapa bagian makanan. Cong, bling-bling banget, Cong. Lu pakai ginian sih, gue timpuk, Cong.
apa sih? Padahal bagus. Gue lagi beride mau beli. Bener lu ya, gue beliin lu pakai lu ya. Setelah Song Hye Kyo, gue harus punya baby face ya. Takut ya Cong ah, udah jangan lah. Mendingan kita habiskan untuk main game. Oke, yuk. Ini bisa crop top, Cong. Crop top, bisa jorok semua, Cong. Cong, udahlah beli baju orang dewasa aja. Cong, biar lu dapet jodoh, Cong. Lu harus pakai gini, Cong. Nggak mau, malu. Aus nih ngomong Cong, mulu. Cong. Tuh, emas tuh, Cong. Tapi gue Gonjrengnya sih maunya sama. 10 biji sekali, Nah, Pak. ya udah ini. Ini. Kesempatan kedua. Enggak, lebih lucu yang tadi. Ih, Cong, Jik sih jadi swag, Cong. Kayaknya sampai ujung nih bisa 2 jam nih. Tada! Ini area untuk makanan dan permainannya. Asli, lagu jedak-jeduknya udah kedengeran dari kejauhan. Seriusan. Kita langsung ke bawah aja ya. Fokus aku sih cuma pingin makan malam, sama menikmati hiruk pikuk orang lokal di malam hari. FYI, ketika kesini aku jarang banget lihat turis. Mungkin aku satu-satunya ketika itu. Sekarang kita ngomongin permainan ya. Anak kecil bakalan suka banget sih main di sini. Meski nggak yang wow banget, tapi ini di atas cukup menghibur. Apalagi penuh dengan lampu kelap-kelip. Anak kecil paling suka yang gemerlapan kayak gini kan. Plus ada bom-bom kar. Andai aku bisa cobain semua permainan ini. Untuk orang tua, biasanya mereka duduk sembari ngemil, pantau anaknya dari kejauhan. Oh, sebenarnya ada permainan yang aku suka, tapi aku sedang berusaha untuk bertobat. Kali ini berhasil sih, aku nggak main. Kita langsung makan aja yuk. Pilihannya ada banyak banget di night market ini. Cuma aku lagi kepingin banget makan salad yang asem gitu. Untungnya ada yang jual, kalau nggak salah ini namanya Tamakhung. Saat makan. Ini salad khasnya Lao. Yang pasti ada pepaya. Ini kayak salad pepaya. Jangan lucu banget sumpah. Curut introvert sih. Kalau nggak curut goyang. Dan Super yummy. ini isinya ada pepaya, tomat. Di Thailand kan ada pepaya salad juga kan. Cuma bedanya kalau yang ini tuh dia rasanya lebih bold gitu loh. Asam, pedas, suka. Ini sayang banget gak ada sendok. Wah, so good. Hari terakhir di Laos ditutup dengan penuh canda tawa. Dan tentu aja perasaan di mana aku sadar, Laos bukan tentang menemukan apa yang kurang, melainkan mengingat bahwa yang sederhana pun bisa terasa cukup. Kadang kita nggak butuh tempat yang ramai atau penuh kejutan, tapi tempat yang diam-diam memeluk, yang nggak menjawab tapi bisa bikin kita merasa didengar. Itu yang aku rasain di Laos. Gimana yang terakhir, gimana koreonya? Oh no, curut. Kok lu gak seheboh curut masuk got gitu sih? Gak, Cong, yang waktu dulu tuh bukan cuma kotor, Cong. Dia berkesempatan untuk hanyut. You know? Cong, curut facial clay mask. Lumpur. Kurang lama, Cong, lagi, Cong. Lumpur.